Untuk teman-teman yang masih malas sholat, paksakan ibadah itu sampai kita terbiasa. Paksakan untuk puasa. Insya Allah kita akan sanggup. Dan insya Allah itu ada manfaat, ada kesehatan di dalamnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil akhir. Melanjutkan pembacaan hadis syarah Arba'in Nawawiyah, pokok-pokok ajaran Islam. Sekarang kita masuk ke hadis yang ketiga, yaitu rukun Islam dan faktor fundamental lainnya. An Abi Abdul Rahman Abdullah ibni Umar ibni al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum ramadan. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Iman, bab Al-Iman wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam a'la khamsin, nomor 8. Adapun dalam Sahih Muslim terdapat dalam kitab Al-Iman, bab Bayanul Arkanil Islam wada'a imuhu al-izam, nomor 16. Urgensi hadis ini, hadis tentang Arkanul Islam, adalah hadis yang sangat mulia sekali karena merupakan salah satu dasar Islam, menghimpun berbagai hukum, berisi penjelasan tentang agama, dan memuat rukun-rukun Islam yang juga ditetapkan dan dikuatkan oleh Al-Quran. Fiqhul hadis, pemahaman atau pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, bangunan Islam. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengilustrasikan Islam dengan sebuah bangunan yang rapi dan tegak di atas pondasi-pondasi yang kokoh. Pondasi-pondasi tersebut adalah yang pertama, 2 kalimat syahadat, yaitu kesaksian bahwa tidak ada ilah Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rukun ini ibarat pondasi bagi rukun-rukun yang lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dalam sabdanya yang lain, qala alaihi salatu wassalam, an qala la ilaha illallah mukhlishan la dakhalal jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyatakan tidak ada ilah selain Allah dengan penuh keikhlasan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bazzar. Yang kedua, pondasi-pondasi yang kedua yaitu menegakkan sholat.
Maksudnya adalah menjaga dan menunaikan sholat pada waktunya dengan senantiasa menjaga dan memenuhi semua syariat dan rukunnya, termasuk memperhatikan segala adab dan sunnah-sunnahnya, sehingga memberikan buah yang manis bagi seorang muslim, yaitu meninggalkan segala perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman, dan tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Salat juga merupakan syariat dan perlambangan bagi mukmin. Rasulullah SAW bersabda, "Bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Pembatas antara seorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Jadi, kita seorang muslim harus menegakkan sholat. Ini merupakan pembeda antara kita dengan orang-orang kafir. Sabda lainnya, sholat adalah tiang agama. Hadis riwayat Abu Nuaim. Pondasi yang ketiga yaitu menunaikan zakat, yaitu memberikan bagian tertentu dari harta yang dimiliki ketika telah mencapai nisab dan telah terpenuhi berbagai syarat wajib dikeluarkannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 4. Dalam ayatnya yang lain Allah juga berfirman, dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat hak yang jelas bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa tidak mau meminta. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 24-25. Zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta benda. Selain dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat, zakat juga bisa memenuhi kebutuhan orang-orang fakir hingga akan tercipta nuansa kasih sayang dan saling menghargai sesama muslim. Pondasi yang keempat yaitu haji, yaitu pergi ke Baitullah di Mekah Al-Mukarramah pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Haji dilakukan dengan menjalankan semua manasik, amalan-amalan dalam ibadah haji yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Haji merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta dan jiwa, yang membawa berbagai dampak positif bagi individu dan masyarakat. Bahkan merupakan muktamar internasional. Pada saat itu umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkesempatan untuk bertemu dan saling mengenal. Allah berfirman, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru dunia yang jauh, supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Quran Surah Al-Hajj ayat 27-28. Karenanya pahala haji sangat besar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan pahalanya kecuali surga. Ibadah haji ini diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu ketika turun firman Allah sebagai berikut. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Yang kelima yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun ketiga Hijriah melalui firman Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran.
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antaranya hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran Surah Al-Baqarah 185. Puasa merupakan ibadah yang dapat mensucikan jiwa dan mampu mengangkat ruh, bahkan dapat menyehatkan badan. Barang siapa yang berpuasa karena semata-mata hendak menjalankan perintah Allah dan mencari keridhoannya, maka puasa tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya dan menjadi sarana untuk mendapatkan surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan karena Allah semata, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Yang kedua, rukun Islam merupakan kesatuan yang saling terkait. Ya, itu tadi pondasinya ada 5. Kita masuk yang kedua. Ya, pelajaran yang bisa dipetik. Rukun Islam merupakan kesatuan yang saling terkait. Barang siapa yang melaksanakan rukun-rukun tersebut secara utuh, maka ia adalah seorang muslim yang memiliki keimanan yang utuh. Barang siapa yang meninggalkan keseluruhannya, maka ia benar-benar kafir. Barang siapa yang mengingkari salah satu darinya, maka ia bukanlah orang muslim. Barang siapa yang meyakini keseluruhan namun mengabaikan salah satunya, tidak melaksanakan karena malas, maka ia adalah orang fasik. Dan barang siapa melaksanakan keseluruhannya dan juga mengakui secara lisan namun hanya sekedar basa-basi, sedang dalam hatinya mengingkari, maka ia adalah orang munafik. Ya. Tujuan ibadah, ya. Pelajaran yang kita bisa petik yang ketiga yaitu tujuan ibadah. Ibadah dalam Islam bukanlah sekadar bentuk, namun lebih dari itu. Ibadah mempunyai tujuan yang luhur di balik bentuk pelaksanaannya. Salat misalnya tidak akan berguna jika orang yang melakukan tidak meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, atau puasa tidak akan bermanfaat ketika orang yang melakukannya tidak meninggalkan perbuatan dusta. Demikian juga ibadah-ibadah lainnya. Meski demikian, ketika tujuan dan buah tersebut belum tercapai, bukan berarti satu ibadah boleh ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, seseorang tetap berkewajiban untuk menunaikannya seikhlas mungkin dan mesti senantiasa berusaha mewujudkan tujuan dari setiap ibadah yang dilakukan. Manfaat yang keempat yaitu cabang-cabang iman. Perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis di atas bukan merupakan keseluruhan masalah yang ada dalam Islam. Jika dalam hadis ini hanya dibatasi pada perkara-perkara di atas, maka hal itu lantaran pentingnya perkara-perkara tersebut, dan masih banyak perkara-perkara lain dalam Islam yang tidak disebutkan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, iman mempunyai cabang hingga 70 lebih. Muttafaqun alaih. Melalui hadis ini kita bisa memahami bahwa Islam adalah akidah, keyakinan dan perbuatan yang karenanya keyakinan akan sia-sia jika tanpa perbuatan. Demikian pula sebaliknya. Baik, teman-teman sekalian, pentingnya kita mendirikan sholat, memurnikan syahadat kita, dan kita berbagi kepada sesama ketika harta kita sudah sampai kepada nisabnya, sudah sampai kepada perhitungan yang wajib dikeluarkan, maka kita harus berbagi kepada sesama. Dan apabila memang kita sudah mampu untuk pergi haji, mampu secara materi, mampu secara harta, maka ada kewajiban untuk
berangkat haji untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Selanjutnya puasa Ramadan. Kita wajib berpuasa Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah ini. Untuk teman-teman yang masih malas sholat, paksakan ibadah itu sampai kita terbiasa. Paksakan untuk puasa. Insya Allah kita akan sanggup. Dan insya Allah itu adalah ada manfaat, ada kesehatan di dalamnya. Barakallahu fiikum. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.